بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan fiqih berpuasa Ramadan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah mengkaji bersama penjelasan para ulama terkait dengan rukun dari berpuasa Ramadan. Pembahasan berikutnya, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah seputar persyaratan sah dari berpuasa Ramadan. Namun sebelum kita lebih lanjut membahas beberapa persyaratan yang telah ditetapkan para ulama dari berpuasa Ramadan, kita sebutkan terlebih dahulu pembahagian para ulama tentang macam-macam dari puasa. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama membagi puasa itu sesuai dengan jenisnya kepada 4 macam atau kepada 4 jenis. Yang pertama, puasa yang wajib. Yang kedua, puasa yang sunnah, yang diistihbabkan. Dan yang ketiga, puasa yang diharamkan. Dan yang keempat, puasa yang dimakruhkan. Ini pembagian dari jenis dan macam-macam puasa secara umum. Mari kita lihat satu persatu jenis-jenis dan macam-macam puasa pada setiap bagiannya, seperti yang disebut di atas tadi. Yang pertama, puasa yang wajib, puasa yang difardukan. Puasa yang wajib ada 3 jenisnya. Puasa yang wajib yang difardukan ada 3 macamnya. Yang pertama, puasa pada bulan Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan. Baik puasa tersebut dilakukan pada waktunya, yaitu di hari-hari, di siang hari Ramadan, ataukah puasa Ramadan itu dilakukan di luar waktunya, seperti seorang yang mengganti hutang puasa Ramadan. Maka mengganti hutang puasa itu hukumnya wajib, dan ia termasuk dari jenis puasa yang wajib. Ini macam yang pertama dari puasa yang wajib. Yang kedua dari jenis dan macam puasa yang wajib adalah puasa kafarat. Puasa kafarat. Itu puasa yang menjadi tebusan. Puasa yang menjadi tebusan dari sebuah pelanggaran, ya, dari sebuah larangan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tetapkan. Kemudian itu dilanggar, maka berkonsekuensi orang yang melakukan larangan tersebut harus menebusnya dengan berpuasa. Maka puasa ini
Yang seperti ini disebut dengan puasa kafarah. Puasa kafarah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak jenisnya pula. Contoh seperti puasa kafarah pada kafarah al-zihar, atau puasa kafarah dari seorang yang berjima' di siang hari Ramadan, ya. Maka dia telah melakukan satu larangan besar dan dia harus menebusnya. Sebagai bentuk tebusannya, dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, puasanya itu disebut puasa apa? Puasa kafarah. Demikian pula puasa kafarah dari sebuah pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja, ya, atau karena tersalahkan. Nah, salah membunuh, maka yang demikian itu pun ada konsekuensinya. Yang demikian itu ada konsekuensi yang harus ditebus dengan puasa. Maka puasanya disebut puasa apa? Kafarah. Nah, demikian pula seorang yang bersumpah, ya, sumpah al-yamin. Nah, kemudian dia melanggar sumpah tersebut, maka yang menjadi kewajiban dia adalah untuk menebusnya dengan berpuasa, dan puasanya disebut dengan puasa kafarah. Ini macam-macam dari puasa kafarah. Kemudian ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara jenis puasa yang wajib berikutnya adalah puasa nazar. Puasa nazar. Bagaimana itu gambarannya dan bentuknya puasa nazar? Itu seorang yang menazarkan terhadap suatu perkara yang diinginkannya, dan bila itu terwujud maka dia berpuasa sesuai dengan apa yang diucapkannya. Contoh misalkan, ada seorang yang ditimpa musibah, anaknya sakit, ya, maka dia pun berupaya untuk melakukan pengobatan untuk anak tersebut dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lainnya. Di tengah upaya untuk dia mengobati anaknya, dia bernazar, kalau anak ini sembuh, maka saya akan berpuasa selama sebulan misalkan, atau saya akan berpuasa selama sepekan misalkan. Nah, puasanya ini disebut puasa nazar. Nah, puasa yang dinazari itu hukumnya apa? Wajib, harus dia tunaikan. Sehingga hukumnya apa? Wajib. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini 3 macam dari macam-macam puasa yang wajib. Nah, kita berpindah kepada puasa sunnah. Puasa sunnah. Puasa sunnah cukup banyak jumlahnya. Puasa sunnah ini adalah puasa-puasa yang terdapat hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menghasung kita untuk melakukannya, yang mendorong kita untuk melakukannya. Meskipun puasa tersebut tidak wajib untuk kita lakukan, boleh-boleh saja dan sah saja untuk kita tinggalkan. Namun di sana syariat menghasung kita untuk berpuasa pada waktu-waktu tersebut karena keutamaan, karena fadilah, karena pahala yang besar yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita berpuasa pada waktu-waktu itu. Nah, di antara macam-macam dari puasa sunnah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seperti puasa hari Arafah. Demikian pula puasa hari Ashura. Kemudian seperti puasa 6 hari di awal bulan Syawal. Kemudian puasa yang disebut dengan puasa Daud, berpuasa sehari dan berbuka
pada keesokan harinya, berpuasa lagi, berbuka lagi secara selang-seling per hari, maka disebut puasa Daud. Sebagian mengatakan puasa shaum yaum wa iftar yaum. Demikian pula di antara macam dari puasa sunnah adalah puasa 3 hari dari setiap bulannya. Demikian pula seperti puasa Senin Kamis pada setiap pekannya. Demikian pula seperti puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Demikian pula seperti puasa bulan Muharram. Demikian pula seperti puasa bulan Sya'ban. Ya, sekarang kita di bulan apa ini? Bulan Sya'ban. Di sana ada hasungan dan anjuran untuk kita memperbanyak puasa sunnah di bulan ini. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kata Rasulullah, kata Aisyah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri minas sanati aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, mengkabarkan tentang kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Sya'ban. Kata Aisyah, tidaklah Rasulullah alaihi salatu wassalam pada suatu bulan dari suatu tahun yang lebih banyak beliau berpuasa pada bulan itu daripada bulan apa? Bulan Sya'ban. Yang menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pada bulan Sya'ban, setiap kali beliau mendapati bulan Sya'ban, maka beliau memperbanyak puasa sunnah padanya. Sebahagian para ulama Al-Hanabilah, mereka berpendapat bahwa tidak disunnahkan untuk berpuasa Sya'ban selama sebulan penuh. Ya, ini tidak disunnahkan. Berpuasa Sya'ban itu sunnah, tapi menggenapkan puasa Sya'ban tersebut selama sebulan penuh, ini tidak ada sunnahnya. Nah, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, dia berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Kata Aisyah radhiyallahu anha, siapa dia? Istri baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang paling tahu tentang bagaimana kebiasaan, tentang bagaimana amalan-amalan di rumah yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam yang banyak tidak diketahui oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, tidaklah aku pernah melihat Nabi alaihi salatu wassalam menyempurnakan puasa suatu bulan kecuali bulan Ramadan saja. Nah, dan tidaklah aku melihat beliau sallallahu alaihi wasallam puasa yang lebih banyak dilakukan daripada bulan Sya'ban. Nah, artinya di bulan Sya'ban beliau memperbanyak puasanya, namun tidak menggenapkan, menyempurnakan puasa tersebut selama 29 hari atau 30 hari pada bulan apa? Pada bulan Sya'ban. Nah, puasa Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau lakukan secara sempurna satu bulan penuh itu hanya pada puasa apa? Puasa Ramadan saja. Nah, kemudian puasa yang diharamkan, macam-macam dari puasa yang diharamkan. Sebelumnya, apa itu puasa yang diharamkan? Puasa yang diharamkan adalah puasa yang kita dituntut oleh syariat ini untuk meninggalkannya, untuk tidak melakukannya. Nah, perintah untuk tidak melakukannya, perintah untuk meninggalkannya bentuknya wajib. Wajib harus meninggalkannya. Ya. Nah, dan bila seorang melakukannya maka dia dicela.
karena meninggalkan sesuatu yang karena melakukan sesuatu yang dilarang. Bersama dengan celaan itu maka dia pun mendapatkan apa? Dosa. Nah, ya. Sebagaimana pula seorang yang meninggalkan puasa itu tidak melakukannya, maka dia mendapatkan pujian, bersamaan dengan pujian itu dia akan mendapatkan pahala. Ini yang dimaksud dengan puasa yang muharram, yang diharamkan. Adapun macam-macamnya ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, dari berpuasa yang diharamkan seperti berpuasa di salah satu dari 2 hari besar, 2 hari Id, baik itu Idul Fitr maupun Idul Adha. Puasa di hari raya hukumnya haram. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Demikian pula di antara jenis dari puasa-puasa yang diharamkan adalah puasa pada hari-hari tasyrik. Ya. Pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, hari-hari tasyrik. Ya. Kita dilarang untuk berpuasa padanya, dan menunjukkan haramnya untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik tersebut. Kemudian kita berpindah kepada puasa yang dimakruhkan. Ya. Puasa yang dimakruhkan adalah puasa yang datang syariat ini melalui hadis Nabi SAW yang melarang untuk melakukan puasa itu. Namun larangannya tidak seperti puasa yang diharamkan. Puasa yang dimakruhkan larangannya tidak sampai diwajibkan. Larangannya tidak sampai diwajibkan, artinya wajib itu harus ditinggalkan. Nah, tidak sampai seperti itu. Ya. Sehingga puasa yang dimakruhkan adalah puasa yang dibenci. Meskipun tidak haram, tapi dibenci, tidak disukai kalau seorang puasa pada hari itu. Itu yang dimaksud dengan puasa yang makruh. Seperti puasa menyendirikan hari Jumat untuk berpuasa sunnah, tanpa diikutkan hari-hari yang sebelumnya atau yang setelahnya. Demikian pula seperti menyendirikan hari Sabtu atau hari Ahad, atau berpuasa pada hari-hari besarnya orang-orang kufar yang mereka agungkan hari besar tersebut dengan puasa, dia ikut puasa juga, maka ini pun makruh. Ya. Kemudian apa yang disebut dengan puasa wisal. Puasa wisal. Puasa wisal itu puasa yang seorang yang menyambung, ya, puasanya dengan tanpa berbuka. Ya, ini makruh hukumnya. Yang seharusnya pada malam hari dia berbuka, ya, karena ketentuan waktu puasa mulai dari fajar yang kedua sampai tenggelamnya matahari. Tenggelam matahari dia harus berbuka. Nah, ini dia tidak berbuka, dia sambung puasa tersebut sampai ketemu apa? Fajar yang kedua pada hari yang berikutnya, keesokan harinya. Bahkan dia tambah lagi untuk hari yang ketiga dengan tanpa berbuka. Nah, seperti ini disebut dengan puasa wisal. Ini hukumnya apa? Makruh. Demikian pula seorang yang berpuasa sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun dia berpuasa, meskipun dia berbuka pada maghribnya, pada waktu maghrib dia berbuka, tapi besoknya puasa lagi, terus begitu sepanjang umur dia berpuasa. Ini puasa disebut dengan puasa dahar. Ini juga hukumnya apa? Hukumnya makruh. Nah, karena akan menyebabkan kelemahan fisik, kelemahan dalam hal yang lainnya. Nah, kemudian puasa sunnah pada hari yang disebut dengan yaum syak. Yang disebut dengan apa? Yaum syak. Nah, hari yang diragukan untuk berpuasa. Nah, hari yang dimaksud adalah hari
pada hari ke-30 Sya'ban. Pada hari ke-30 Sya'ban. Ya. Sebagaimana ayol ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, yang maklum di sisi kita bahwa pada tanggal 29 Sya'ban, ya, maka kaum muslimin melihat hilal. Kaum muslimin sore harinya melihat apa? Melihat hilal yang menjadi penentu masuknya satu Ramadan atau tidak masuknya satu Ramadan. Ya. Ketika pada malam ke-30 hari ke-29 tersebut, ya, hilal tidak terlihat. Hilal tidak terlihat. Apakah karena cuaca atau karena mendung atau karena berawan, ya. Sehingga besok itu adalah hari yang diragukan, apakah besok itu sudah satu Ramadan atau masih dalam bulan Sya'ban. Karena hilal tidak terlihat pada malam ke-30, ya kan? Ketika dia tidak terlihat, bisa jadi dia muncul hilal tersebut, cuma karena tidak terlihat, maka disebutlah hari yang diragukan pada tanggal 30-nya. Nah, seorang yang berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban, dan itu termasuk dalam hari yang diragukan untuk berpuasa, yang disebut dia musyak, ya, di sini para ulama bersilang pendapat tentang hukum berpuasa padanya. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya makruh, sehingga mereka memasukkan berpuasa di hari yang diragukan untuk berpuasa, yang musyak, ini puasa yang makruh, memasukkan dalam puasa yang makruh. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, itu bahkan hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Ya, dari silang pendapat ini wallahu a'lam bishawab, yang benar adalah bahwa berpuasa pada hari ke-30 dan itu merupakan yaum syak, hukumnya haram. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Nah, demikian pula ikhwati fillah rahimakumullah, di antara macam dan bentuk puasa yang dimakruhkan adalah seorang yang mendahului Ramadan dengan 1 hari atau 2 hari berpuasa, ya, sehingga dia membuka Ramadan itu dengan 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan sudah berpuasa. Nah, ini puasa yang dimakruhkan. Kecuali 1 hari atau 2 hari sebelum puasa Ramadan itu ternyata puasa yang memang bertepatan dengan kebiasaannya, ya, dia biasa setiap pekannya berpuasa Senin Kamis misalkan. Ternyata pada hari Kamisnya itu adalah 1 hari sebelum Ramadan, atau ternyata hari Seninnya itu 2 hari sebelum Ramadan misalkan. Maka yang demikian tidak mengapa, tidak masuk dalam hukum yang dimakruhkan. Kenapa? Karena itu merupakan puasa yang sudah menjadi kebiasaannya, adahnya, ya. Ini tidak masuk dalam larangan yang dimakruhkan. Nah, sebagaimana penjelasan para ulama. Baik, demikian pula puasa yang dimakruhkan. Ini khusus untuk para wanita ini. Untuk para ummahat. Nah, diperhatikan. Ya. Puasa seorang istri. Puasa seorang istri. Puasa sunnah yang dilakukan seorang istri dengan tanpa izin suaminya, dengan tanpa izin suaminya, maka itu makruh pada wanita tersebut. Oleh karena itu, para istri bila hendak berpuasa sunnah, izin terlebih dahulu kepada suami. Ya, ini menunjukkan hak yang besar. Ini menunjukkan hak yang begitu besar pada suami-suami kita, yang hendaknya kita hormati, yang hendaknya kita tunaikan. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadisnya, ya, innahu naruki au jannatuki, atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, sungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Artinya keberadaan seorang suami itu bisa menyebabkan seorang istri masuk surga, dan bisa pula keberadaan seorang suami menjadi sebab istrinya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah.
Oleh karena itu, seorang istri bila hendak berpuasa sunnah dia harus izin terlebih dahulu kepada suaminya, karena ada hak suami pada istri tersebut. Ya, bila kemudian sang suami mengizinkan, maka alhamdulillah dia berpuasa. Dan bila ternyata suami tidak mengizinkan, maka dia bersabar dan dia akan mendapatkan pahala dari niatnya, meskipun dia tidak mengamalkan puasa sunnah tersebut. Bila dia lakukan, hukumnya apa? Haram? Tidak, hukumnya makruh, tidak disukai dan dibenci. Namun tidak sampai pada tingkatan apa? Tingkatan diharamkan. Nah, baik. Dengan demikian alhamdulillah kita telah selesai menyebutkan secara ringkas macam-macam dari pembagian puasa. Dan insyaallah taala pada penghujung pembahasan, ya, setelah kita menyelesaikan fikih terkait dengan puasa Ramadan, kita akan kembali membahas satu persatu jenis-jenis dari puasa sunnah tersebut. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan persyaratan-persyaratan dalam berpuasa. Para ulama telah menyebutkan dua macam persyaratan. Para ulama telah menyebutkan dua macam persyaratan dalam berpuasa. Ya, dalam berpuasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Nah, dua macam puasa itu dibagi para ulama. Yang pertama apa yang disebut dengan syarat wajib. Syarat wajib. Apa maknanya syarat wajib ini? Maknanya apabila persyaratan ini ada pada seorang, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Difahami? Itu maknanya. Persyaratannya disebut apa? Persyaratan puasa. Persyaratan wajib, syurut wal wujub. Nah, bila didapati salah satu dari persyaratan tersebut, maka wajib bagi orang tersebut untuk apa? Untuk berpuasa. Ini macam persyaratan yang pertama. Persyaratan yang kedua adalah persyaratan sah. Persyaratan apa? Persyaratan sah. Apa maknanya? Artinya apabila persyaratan tersebut ada pada orang yang melakukannya, maka sah puasanya. Ya. Berarti sebaliknya, bila tidak terpenuhi persyaratan tersebut, maka tidak sah puasanya. Ya. Nah, ini dua macam persyaratan yang disebutkan para ulama. Ada persyaratan yang wajib, yang dengannya seorang akan wajib untuk berpuasa, dan ada pula puasa yang persyaratan yang apa? Yang menunjukkan sahnya puasa seseorang. Baik, kita kaji satu persatu dari macam-macam persyaratan tersebut. Yang pertama, persyaratan wajib dalam berpuasa. Para ulama menyebutkan 4 atau lebih dari persyaratan tersebut. Yang pertama Islam. Yang pertama apa? Islam. Orang yang melakukannya harus dipersyaratkan harus telah berislam terlebih dahulu. Ya. Dan persyaratan Islam ini, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah persyaratan yang sifatnya umum. Ya. Untuk setiap orang yang diarahkan kepadanya untuk melakukan cabang-cabang syariat dari amal-amal saleh. Nah, ya. Ini persyaratan umum. Semua amal saleh dari cabang-cabang syariat, dari bentuk-bentuk amalan yang bukan perkara akidah, keyakinan, ya, disebut dengan apa? Cabang-cabang syariat, furu' syariat seperti salat, zakat, haji, dan seterusnya lah. Ya. Nah, itu disebut dengan furu' syariah. Nah, ada lagi usul. Kalau usul itu berkaitan dengan akidah, keyakinan, prinsip.
Nah, kalau kemudian sudah bentuknya amalan, maka disebut dengan furu'. Nah, orang-orang yang diarahkan oleh syariat ini untuk melakukan furu' syariah, ya, amalan-amalan, ya, dalam syariat ini, nah, orang-orang tersebut dipersyaratkan harus berislam terlebih dahulu. Apapun itu amalannya, baik itu salat maupun zakat, haji, berpuasa, ya, dan lain semisalnya, dia harus berislam terlebih dahulu. Nah, bila demikian, maka seorang kafir tidak dituntut, tidak diminta untuk dia melakukan furu' syariah tadi. Nah, kewajiban-kewajiban amalan saleh dalam syariat, dia tidak dituntut untuk melakukannya. Kenapa? Karena terdapat penghalang pada dirinya untuk bisa melakukan itu. Apa itu penghalangnya? Kekufuran. Ya. Tidak ada keislaman yang sebagai persyaratannya, itu tidak ada pada dirinya. Berarti bila dia melakukannya, dia tidak dituntut untuk itu. Nah, karena ada penghalang kebolehan dia untuk melakukan furu' syariat tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, kata Allah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih." Kata Allah, dan tidaklah ada yang mencegah mereka untuk diterima sedekah mereka. Sedekah ini bagian dari amal saleh yang merupakan bagian dari furu' syariat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir, tidaklah terhalang, tidaklah ada yang menghalangi untuk diterima sedekah mereka, ya, dalam keadaan ini masalah ini sedekah, tapi tidak diterima dari seorang yang kafir. Apa yang menyebabkan menghalanginya untuk diterima sedekah tersebut? Illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Kecuali karena apa? Karena mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kekufuran yang ada pada diri mereka itu menjadi penghalang yang mencegah mereka untuk dapat diterima amal saleh dari furu' syariat yang mereka lakukan. Ya, berarti belum berislam, itu maknanya. Oleh karena itulah persyaratan pertama apa? Persyaratan wajib untuk melakukan furu' syariah, termasuk padanya berpuasa, adalah apa? Adalah kondisi seorang telah berislam. Pahami? Nah, kalau ya, seorang kafir, dia karena kekufurannya, dan itu menjadi penghalang untuk diterima amal soleh yang dia lakukan tersebut, nah, sehingga dia tidak dituntut untuk melakukan. Seorang kafir itu tidak dituntut untuk melakukan furu' syariat, amalan-amalan soleh dalam syariat kita. Ya. Kendati demikian, ayyuhal ikhwatu fillah rahimakumullah, ya, meskipun mereka tidak dituntut, maka mereka tetap akan mendapatkan azab karena meninggalkan kewajiban melakukan amal soleh tersebut. Nah, ini merugikannya orang kafir itu. Ya, secara syariat dia tidak dituntut melakukannya. Kenapa? Karena ada penghalang pada dirinya, kekafiran. Ya, kendati demikian di akhirat nanti pada yaumul qiyamah mereka akan diazab oleh Allah karena tidak melakukannya. Ini sangat mengerikan, merugi orang kafir itu. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan bagaimana pengakuan orang-orang kafir sendiri ketika telah diazab di neraka. Kata Allah, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Nah, ketika ditanya kepada orang-orang kafir yang sedang dibakar, disiksa di dalam neraka Saqar, api yang menyala-nyala, ya, ma salakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kalian wahai orang kafir? Ini orang kafir ini diajak bicara para malaikat, ya, apa yang menyebabkan kalian wahai orang kafir disiksa di neraka ini? Apa jawaban mereka? Lam naku minal musallin, dulu kami di dunia kami tidak salat,
wa lam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak memberi makan fakir miskin. Nah, apa sebabnya? Karena mereka meninggalkan amal saleh, tidak salat dan semisal dari kewajiban-kewajiban syariat. Ya. Nah, mereka meninggalkan itu. Berarti mereka, meskipun mereka tidak dituntut melakukannya, meskipun demikian kondisinya, mereka tetap pada yaumul qiyamah akan diazab karena meninggalkan apa yang diperintahkan tersebut. Nah, ini menunjukkan pada kita sangat merugi. Dan na'udzubillah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala al-istiqamah di atas Islam. Nah, ya, seorang kafir yang tidak dituntut untuk melakukan amal saleh dalam Islam, kendati demikian dalam neraka pun mereka akan diazab karena meninggalkan. Ya, dalam neraka pun mereka akan diazab karena meninggalkannya. Dalilnya apa? Ayat yang kita baca tadi. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, sehingga menunjukkan kepada kita tidak wajib dan tidak sah puasa bila dilakukan dari seorang yang kafir. Nah, kenapa? Karena puasa itu adalah ibadah, dan ibadah tidak akan sah dari seorang yang kafir. Bagaimana dengan seorang kafir yang kemudian masuk Islam? Apakah dia harus mengganti, ya, puasa Ramadan yang dia tinggalkan dikala dia kafir? Maka jawabannya apa? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak mengharuskan dia untuk, tidak ada yang mengharuskan dia untuk mengganti semua puasa wajib dari puasa Ramadan yang dia tinggalkan di masa-masa dia kafir. Karena tidak ada dalilnya. Yang kedua, karena itu akan memberatkan dia. Ya. Kafir dapat hidayah umur 60 tahun. Bayangkan berapa tahun itu. Ya kan, nggak mungkin ya. Nah, ini menunjukkan hikmahnya, rahimnya apa? Syariat kita itu apa? Syariat yang begitu penuh dengan kasih sayang. Ya. Baik. Persyaratan wajib yang kedua. Yang pertama tadi apa? Islam. Seorang yang Islam wajib untuk berpuasa. Ya. Seorang Islam wajib untuk berpuasa. Nah, ini yang kita sayangkan, sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita muslim tapi tidak puasa Ramadan. Ya. Ini yang sangat kita sayangkan. Dalam keadaan persyaratan wajib itu ada pada dia. Nah, dia Islam, berarti wajib berpuasa karena persyaratan wajibnya ada pada dia, gitu ya. Nah, kemudian persyaratan wajib yang berikutnya adalah bulugh. Dia harus sampai pada usia baligh. Orang yang berpuasa tersebut harus sudah sampai pada usia baligh. Apakah baligh yang ditunjukkan dari usia? Ya. Nah, usia berapa itu yang seorang dikatakan sudah baligh? Sini ada khilaf para ulama. Sebagian para ulama dari kalangan Hanafiyah dan para ulama Al-Malikiyah mengatakan usia anak yang dikatakan baligh, baik itu lelaki maupun wanita, apabila telah sampai pada usia 18 tahun. Genap usianya 18 tahun. Berarti kalau kurang 18 tahun belum baligh. Kurang sehari baligh enggak? Enggak, karena harus lengkap 18 tahun. Ya, ini sebagian ulama. Ulama yang lain dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka mempersyaratkan bahwa usia yang disebut usia baligh apabila seorang telah sampai pada usia 15 tahun, baik itu laki-laki maupun wanita. Dan ini pendapat yang kuat bi'idznillah ta'ala. Ya, berdalilkan dengan hadits Ibnu Umar. Kisah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, "Aradani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud fil qital wa ana ibnu 14 sanah falam yujizni wa aradani yaum al-khandaq wa ana ibnu
15 sana fa ajazani. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma, aku pernah ditawari oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk ikut perang Uhud. Ya. Namun ternyata usiaku ketika itu masih 14 tahun. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mengizinkanku. Ya. Kemudian pada kesempatan momen perang Khandaq, Rasulullah alaihi salatu wasallam juga kembali menawarkan kepadaku untuk aku ikut dalam perang tersebut, dan kebetulan alhamdulillah usiaku pada waktu itu sudah genap 15 tahun, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam pun mengizinkanku untuk bisa ikut berjihad fisabilillah. Ya, pemuda-pemuda dulu di masa sahabat, jihad itu justru ditunggu. Ya, mental pejuang, mental baja, pemberani, ya, singa-singa padang pasir, ya, para tentara Allah yang siap mengorbankan nyawa dan darah mereka ditumpahkan dalam rangka untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini pejuang-pejuang Islam di kalangan para sahabat. Ini buktinya. Umur 14 tahun, coba lihat. Sudah kemudian minta kepada Rasulullah diizinkan, ya, bisa ikut perang. Perang ini nggak main-main. Nah, tantangannya apa? Nyawa dan darah. Nah, kalau sekarang 14 tahun, 12 tahun, kamar mandi aja takut. Ke kamar mandi saja takut, sama tikus aja takut. Ya, nah, begitu. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bila ini yang menjadi persyaratan wajib dan berpuasa, yaitu al-bulugh, sampai seorang pada usia baligh, apakah itu ditunjukkan dengan usia maupun dengan tanda-tanda baligh yang lainnya. Ya, para ulama menyebutkan ada 3 tanda baligh untuk anak laki-laki dan ada 4 tanda baligh untuk anak perempuan. Salah satunya saja didapati sudah baligh dia, meskipun yang lainnya nggak ada. Ya, untuk anak laki-laki ada 3 tanda. Yang pertama, sudah sampai usia 15 tahun menurut pendapat apa? Al-Hanabilah dan Syafi'iyah yang kita kuatkan tadi. Berarti bila kita punya anak sudah sampai usia 15 tahun, berarti dia sudah baligh. Sudah dicatat catatan amal saleh dan catatan dosa pada lembaran-lembaran amalnya. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tumbuhnya bulu kemaluan. Nah, bulu kemaluan. Nah, ya. Bulu kemaluan. Nah, usianya masih 14 tahun tapi sudah tumbuh bulu kemaluan. Berarti sudah apa? Sudah baligh, meskipun belum berusia 15 tahun. Karena itu merupakan tanda-tanda baligh. Nah, yang ketiga, sudah mengeluarkan mani, apakah karena mimpi basah atau dalam keadaan dia sadar. Nah, ya, karena dia mimpi basah atau karena dia sadar mengeluarkannya. Nah, berarti kalau sudah keluar mani darinya, dia sudah apa? Sudah baligh. Ini untuk laki-laki ini. Adapun untuk wanita, 3 tadi, salah satunya ditambah lagi apa? Dengan haid. Nah, kalau ada seorang anak umur 9 tahun, anak wanita umur 9 tahun, secara umur belum sampai. Dari tanda-tanda yang disebutkan juga belum ada, tapi dia sudah haid umur 9 tahun.
anak wanita, banat 9 tahun, berarti dia sudah baligh. Ada nggak tuh umur 9 tahun sudah baligh? Nah, ada, ya. Nggak mesti harus nunggu 18 tahun atau kurang daripada itu. Ya. 9 tahun, bahkan mungkin sebagian mereka 8 tahun sudah baligh, sudah haid. Ya. Berarti apa? Berarti dia sudah apa? Sudah baligh. Nah, dan demikian wajib dia berpuasa. Kenapa? Karena persyaratan wajib berpuasa sudah ada pada dirinya. Dia sudah baligh. Nah, berarti ikhwati fillah rahimakumullah, apabila di sana ada orang-orang yang belum sampai pada usia baligh, seperti anak kecil, ya, maka dia bukan mukallaf, maka dia belum disebut dengan mukallaf. Apa itu mukallaf? Seorang yang dibebani dengan syariat, kewajiban-kewajiban syariat. Dia belum mendapatkan pembebanan tersebut. Nah, karena belum baligh, pada anak kecil, ya. Baik. Namun berkaitan dengan puasa Ramadan, ya. Berkaitan dengan puasa Ramadan, seorang anak yang belum baligh, seorang anak yang belum baligh, bila dia mampu untuk berpuasa, maka dihasung para walinya, orang tuanya, ya, untuk memberikan kesempatan dia untuk berpuasa. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk latihan, ya, bagi anak tersebut, karena dia mampu. Meskipun nggak wajib, meskipun tidak apa? Tidak wajib. Nah, puasa yang dilakukan seorang anak yang belum baligh, apakah puasanya sah? Nah, para ulama mengatakan puasanya sah. Ya. Meskipun tidak wajib, tapi kalau dia berpuasa, puasanya sah. Puasanya apa? Puasanya sah. Nah, penting ini kita untuk melatih anak-anak kita meskipun belum baligh untuk berpuasa, sebagai bentuk pembiasaan dan latihan agar ketika besar nanti dia tidak berat untuk berpuasa. Bisa jadi ikhwati fillah rahimakumullah, sebagian anak-anak kaum muslimin yang sudah baligh tidak berpuasa, tidak mau berpuasa. Bisa jadi karena tidak terbiasa, sehingga puasa itu sesuatu yang berat bagi mereka. Ya beratlah, ya kan, makan minum, tidak boleh makan minum pada siang hari, mereka pas cuaca panas, ya, karena tidak terbiasa dengan amal saleh ketika kecilnya. Oleh karena itu, ketika besarnya pun tidak apa, suatu yang wajar saja kalau kemudian itu ditinggalkan, karena berat bagi mereka, ya. Makanya kita dihasung, meskipun anak tersebut tidak wajib untuk berpuasa karena tidak ada persyaratan wajib padanya, namun bila dia mampu. Persyaratannya apa? Bila dia mampu, ya. Kalau kemudian dia tidak mampu, jangan dipaksa. Jadi itu akan menyebabkan dia sakit, menyebabkan mudarat baginya. Ya, dari sisi fisik dia belum mampu, ya. Demikian. Itu persyaratannya apa? Bila dia mampu, dicoba dulu ternyata mampu anak ini, kuat saja, ya, maka langsung dia terus berpuasa. Latih dia agar ketika dia besar, puasa itu suatu yang mudah baginya. Puasa itu suatu yang biasa bagi anak tersebut, ya. Nah, maka penting untuk membiasakan anak-anak kita meskipun belum baligh untuk berpuasa apa? Puasa Ramadan. Nah, dia berpuasa dengan kaum muslimin, dengan ayah ibunya, ya, ini sesuatu yang menggembirakannya, ya.
senang dia berpuasa, apalagi ketika berbuka puasa, lebih senang lagi. Itu anak kecil lah besar puasa senang ya buka puasa, karena memang demikian. Nah, lis-shaim farhatan kata Rasulullah. Orang yang berpuasa itu ada dua kabar gembira. Nah, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda, atau kama qala Nabi SAW, dia mendapatkan dua kabar gembira. Pertama, kabar gembira dengan pahala, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Bergembira ketika berbuka. Nah, ini dalam berpuasa ada kegembiraannya. Baik. Nah, oleh karena itu dihasung untuk para wali dari anak-anak tersebut, meskipun belum baligh, untuk melatihnya berpuasa Ramadan. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, kiranya demikian apa yang bisa kita kaji bersama pada malam hari ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada keesokan hari biidznillah taala. Nah, di sini ada satu pertanyaan. Apa ini? Ya. Di sini satu pertanyaan. Qadarullah, saya belum sempat membayar hutang puasa saya dikarenakan saya mengandung, hamil. Dan ini sudah mau mendekati bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah saya harus membayar dulu hutang puasa saya atau puasa Ramadan tahun ini? Sedangkan kalau saya membayarnya, qadarullah tidak sempat lagi untuk membayarnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, dalam masalah ini terdapat khilaf, perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Adapun pendapat yang kita kuatkan, wallahu a'lam, seorang yang hamil, dan ini kita akan bahas secara rinci pada babnya, pada pembahasannya, ya, bahwa seorang yang hamil hakikatnya dia seperti orang yang sakit. Ya, orang yang hamil tidak berpuasa karena takut akan memudaratkan janinnya atau takut akan memudaratkan dirinya ketika dia berpuasa, sehingga dia tidak berpuasa, maka kondisi seorang yang hamil itu seperti orang yang sakit. Nah, ya. Bagaimana orang yang sakit? Kalau orang yang sakit, ya, dia diperbolehkan tidak berpuasa dikala dia apa? Dikala dia sakit. Dan dia harus mengganti puasa itu bila penghalangnya sudah tidak ada lagi. Ketika dia sudah sehat, maka dia wajib untuk mengganti puasa tersebut. Nah, maka demikian pula keadaan dan kondisi seorang wanita yang hamil. Apabila ya pada tahun kemarin puasa tahun kemarin dia hamil, kemudian khawatir kalau hamil ini akan memudaratkan janinnya atau memudaratkan dirinya sehingga tidak berpuasa. Nah, maka boleh dia tidak berpuasa, tapi apa? Tapi masih ada tanggungan kewajiban hutang puasa. Nah, maka selepas dia melahirkan, selepas Ramadan dan dia melahirkan, ya, berarti kondisinya sama seperti seorang yang sudah sembuh dari sakitnya. Dan demikian kewajibannya apa? Kewajibannya mengganti puasa itu. Ya, mengganti puasa tersebut. Nah, berarti dia memiliki berapa? Bila kemudian dia melahirkan, bersalin selepas Ramadan, berarti memiliki 11 bulan lamanya waktu yang diberikan kepadanya untuk bisa mengganti puasa itu. Ya. Nah,
kalau kemudian selama rentang 11 bulan itu, sebenarnya waktu yang panjang nih, waktu yang panjang untuk hanya menyicil 30 hari, itu pun kurang dari 30 hari. Anggaplah 30 hari selama sebulan penuh nggak puasa. Ya. Selama rentang waktu yang panjang tersebut, bila kemudian dia tinggalkan, ya, bila kemudian dia tinggalkan untuk berpuasa, mungkin karena masih panjang waktunya, udahlah nggak puasa dulu, sampai mendekati bulan Ramadan yang berikutnya, ya, bila kemudian itu dia tinggalkan, tidak segera membayar hutangnya karena ada sebuah uzur, ya, mau berpuasa nyusui lagi, kan begitu. Ya, nyusui, gak kuat berpuasa, takut bayinya ini kekurangan gizi kalau berpuasa, ya gak berpuasa lagi. Bulan berikutnya gak berpuasa lagi. Ada kesempatan berpuasa, ada uzur lagi. Yang jelas ketika dia sampai pada penghujung, ya, tahun yang kedua, ya, dia tinggalkan puasa tersebut, ya, dengan uzur, maka yang menjadi kewajiban adalah untuk menggantinya pada waktu-waktu yang dia memiliki kesempatan untuk mengganti. Nah, tidak ada kewajiban yang lain. Tapi, ya, kalau kemudian hutang puasa itu dia tunda sampai mau ketemu Ramadan berikutnya dengan tanpa uzur, karena malas, ya, atau karena bergampang-gampangan tanpa uzur, maka kewajibannya dua. Hutang puasa harus dibayar, yang kedua dia harus memberi makan fakir miskin. Bayar apa? Bayar fidyah. Nah, membayar fidyah. Nah, sehingga kembali kepada pertanyaan ini, apakah saya harus membayar dulu hutang puasa saya atau puasa Ramadan tahun ini? Sedangkan kalau saya membayarnya, qadarullah tidak sempat lagi untuk membayarnya. Kalau pertanyaan ini berkaitan dengan kondisi sekarang, saya kira masih sempat, ya kan? Karena kita masih di awal-awal Sya'ban. Nah, ya, walaupun nanti tidak sempat sebulan penuh, dibayar pada tahun yang berikutnya lagi. Nah, sehingga kewajiban membayar itu sesuatu yang wajib. Dia harus bayar itu. Dia harus tunaikan. Jangan dilihat beratnya, tapi lihatlah pahalanya. Ya, lihatlah manfaat berpuasa. Ya, kita sudah lewati keutamaan-keutamaan berpuasa, pahala yang begitu besar. Ya, bagi seorang yang berpuasa, manfaat dari sisi kesehatan. Demikian pula manfaat dari sisi apa? Pahala. Nah, kesehatan hati dan seterusnya, sekian manfaat yang begitu besar dari ibadah berpuasa ini. Nah, ya, ini nasihat untuk para ummahat ini. Nah, aduh, ini sebulan penuh ya nggak berpuasa ini, panjang dan berat. Nah, jangan dilihat beratnya, tapi mintalah pertolongan pada Allah Azza wa Jal untuk kita diberikan kekuatan, untuk diberikan taufik agar bisa menyelesaikan kewajiban berpuasa kita. Karena ini sesuatu yang diwajibkan. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan atas kita berpuasa. Nah, seorang yang hamil ya seperti seorang yang sakit. Ya, seperti seorang yang sakit. Nah, ini fatwa para ulama seperti Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, fatwa Lajnah Daimah dan semua, dan para ulama yang lain. Nah, sehingga kalau kemudian ternyata pada bulan Sya'ban ini ya dia tidak cukup untuk membayar hutang puasa yang tahun lalu, ya sudah dia bayar sesuai dengan kemampuan dia, sedapatnya. Misalkan sisa 5 hari lagi, ya sudah 5 dulu dibayar. Berikutnya nanti dibayar lagi. Ya. Tapi tadi kalau kemudian dia akhirkan bayar hutang puasa itu karena tidak ada uzur, karena rasa malas, karena bergampang-gampangan, maka kewajibannya dua. Pertama, dia harus membayar hutang tersebut, dan yang kedua dia harus membayar fidyah. Dia harus membayar apa? Fidyah.
ya memberi makan fakir miskin. Nah, ya. Nah. Jangan kemudian menganggap oh ini berat sekali. Ya. Ini sesuatu yang di luar kemampuan. Tidak, itu bukan sesuatu yang di luar kemampuan itu. Ya. Kalau yang di hadapan kita cita-cita kita adalah pahala, kemudian keselamatan kita di akhirat nanti, justru ini merupakan kesempatan ya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menggapai cinta Allah kepada kita dengan lakukan amal saleh, di antaranya apa? Membayar hutang puasa. Nah, minta pertolongan kepada Allah untuk diberikan kekuatan, untuk diberikan taufik untuk dapat menyelesaikan hutang-hutang puasa tersebut. Dan harus ada apa? Azam, tekad dan keinginan. Ya, tapi kalau sudah semangatnya turun, tidak ada tekad, nah ini lain lagi ceritanya, akan berat nantinya. Ya, dengan bermodal keikhlasan dan minta pertolongan pada Allah, insya Allah akan mudahkan berpuasa. Ya, demikian juga para suami-suami kalau bisa membantu istrinya. Ketika istri sedang membayar puasa Ramadan, cobalah kita ikut juga berpuasa, puasa sunnah misalkan. Ya, biar dia ada semangat, ada teman berpuasa. Nah, karena nyatanya demikian, kalau istri itu puasa sendiri berat dia. Tapi kalau ada kita berpuasa, dia semakin merasa ada teman yang meringankan beban itu. Ya, meringankan kewajiban tersebut. Nah, sehingga demikian jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Jazakumullah.